butuh puluhan ataupun ratusan buku orang yang ditulis sama billionaire luar negeri, biar gue bisa dapat ilmu yang gue sharing di sini nih, gue kasih ke lu, gitu. Itu waktu membacanya, jumlah bukunya itu luar biasa. Dulu untuk menjadi kaya, ya lu harus punya karyawan banyak, lu harus punya 500 karyawan, 1.000 karyawan, 2.000 karyawan. Lu harus bikin pabrik, ya, lu harus ngerti manufacturing, lu harus ngerti manajemen manusia. Era sekarang lu cuman butuh HP dan koneksi internet dan lu masih nggak bisa kaya, lu memang udah ditakdirin untuk jadi miskin. Apa yang lu lakukan dengan semua teknologi itu, ya? Lu cuman lihat algoritma itu jadi bagian yang makan hidup lu. Lu cuman never ending scrolling aja sampai otak lu jadi bego, jadi brain rot otak lu. Lu lihat orang kaya sedikit lu maki, ya kan? Lu lihat artis lu maki, lu lihat pemerintah lu maki, nggak ada yang nggak lu maki kecuali diri lu sendiri. Mungkin hidup lu emang udah cuma penuh sampah, jadi cuman itu yang lu bisa lakuin. Bantu orang nggak pernah, bantu orang tua nggak pernah, cuman bisanya nyalain orang lain. Ada anak ya, 18 tahun, ya gua kenal, ada podcast-nya juga di tempat gua, itu bikin uang 1 miliar gitu kan, 18 tahun. Dan lu masih skeptis, "Oh ini masih bisa nggak ya?" Gitu. "Oh ini orang mau nipu gua nggak ya?" Gitu. Gue juga kenal ada anak muda ya, sekarang sih udah jago dia, investor juga dari zaman gue belajar sama gue dari umur 16 tahun. Sekarang udah bebas, udah financial freedom, baru umur 20, 21 tahun. Ada gua kenal juga anak 18 tahun punya digital agency, ratusan juta per bulan. Ini era internet, ini era di mana semuanya bisa jadi kenyataan, semuanya bisa dilakukan cuman handphone dan laptop dan otak. Tapi sayangnya apa? Dari video kemarin yang gue bikin tuh, gimana cara dapetin 100 juta. Udah ada orang yang tadi DM gua nih, gua barusan tadi berangkat ke kantor ada yang DM gua, "Bro Timothy, terima kasih gue dapat 100 juta pertama gua. Gue berhasil closing 3 klien pertama gua." Dia bikin chatbot AI, dia tunjukin ke gua. Ada orang yang langsung take action, sedangkan lu cuman santai-santai. Mereka itu bukan lebih pintar dari lu, mereka cuman lebih nggak arogan dibanding lu, ya. Dikasih tahu apa nurut gitu. Gue liat semua teman-teman gue yang nurut sama gue, itu hidupnya berubah semuanya. Banyak orang sadar bahwa tahun ini akan jadi tahun penentu ya, antara lu jadi orang kaya baru atau lu jadi sampah di masyarakat. Kekayaan ketika lu dapat di usia yang muda itu akan compounding, akan gampang sekali jadi bola salju yang besar ya. Ketika lu berinvestasi, lu bisa sisihin, lu punya cash flow, lu akan jadi orang kaya dengan sangat cepat. Gue ngomong kayak gini karena gue peduli, ya gue tahu rasanya diremehin orang dan gak punya duit dan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bantu orang tua, gak bisa bantu saudara. Tapi gue di situ gue mutusin untuk berubah ya, gue nggak pasrah sama yang namanya keadaan. Gue mulai bangun skill gue, jadi skill demi skill itu gue tumpuk. Ya, awalnya gue bisa skill A, skill B, skill C, gue tumpuk semuanya skillnya. Semua ilmu itu gue telan dan akhirnya gue fokus di satu bidang yaitu investasi. Gue belajar gimana caranya setiap hari gue bisa jadi investor yang lebih baik dibanding kemarin. Apa yang gue harus pelajari hari ini? Setiap hari gue belajar, nggak pernah berhenti gue belajar. Sekarang semua pilihan itu ada di tangan lu. Lu bisa either lu marah-marah ya, nonton video ini lu matiin lu bilang, "Timothy orangnya sombong, arogan, mulutnya kasar." Atau lu dengerin ya, lu pahamin dulu ya. Otak lu tuh kan kecil, jadi lu dengerin dulu, pahamin, nggak ngerti ulangin lagi video gua. Ulangin 5 kali, 10 kali lu ulangin. Either lu marah-marah kayak tadi atau lu terima tamparan ya bahwa video-video gue ini bisa merubah hidup lu. Sebelum lu tidur lu dengerin, bangun tidur lu dengerin. Nggak apa-apa, lu mau dikatain temen lu nggak apa-apa. Cuman percaya yang selalu dengerin gue hidupnya berubah ya, dan gue udah lihat. Gue senang bikin video seperti ini karena gue kasih tahu tuh gimana caranya bikin 100 juta per bulan. Udah ada yang DM gue hari ini ya. Jadi dalam waktu kurang dari 2 minggu udah ada yang action dan udah ada yang berhasil. Ini gue kasih tahu ya buat lu anak-anak muda ya, terutama yang masih di bawah 30 tahun. Kalau di atas 30 tahun biasanya udah nggak punya harapan kalau masih jadi gembel. Di bawah 30 tahun ya, kalian masih punya waktu untuk putar balikin hidup lu. Jangan nanti lu lihat diri lu ngaca umur 55, umur 60, ya hidup gue jadi cuman jadi seorang pecundang. Lu kalau mau serius bangun kekayaan real, gue selalu bilang ya, yang pertama fondasi pertama, cash flow is king. Lu harus punya cash flow ya. Tumpuk skillnya, pelajarin skillnya, cari satu bidang yang lu bisa tempa sampai dalam. Lu kalau bahkan ngerasa kemarin gue lihat kan, oh dia bilang, "Oh 1.000 orang dikali 17 juta jadi dia dapat 17 miliar dalam sehari." Ya elah 17 miliar gitu kan. Gue jalan dari bawah ke atas, lihat porto gue tadi naik udah lebih gitu. Jadi otaknya segoblok itu, kayak udang gitu otaknya, kecil dan bego. Lu kalau emang ngerasa bahwa oke lu bisa kaya dari jualan kelas, pertanyaan gue cuman satu, kenapa banyak penjual kelas miskin? Kedua, kenapa nggak lu ikutan jualan kelas? Kan kasihan tuh orang tua lu di rumah masih miskin. Coba dong lu jualan kelas. Gue juga sering gitu kan, dengar orang komplain dia kerja di digital marketing agency, dia komplain bahwa influencer enak banget ya sekali posting dibayar 20 juta. Lu nggak tahu ya,
Monyet-monyet kayak lu tuh nggak tahu influencer itu keringat dan darahnya nih dicurahkan ke dalam video-videonya. Dia mungkin 2 tahun pertama nggak dapat viewer gitu. Dia nge-live tiap hari nggak dapat viewer. Terus ketika dia mau endorse dia minta 20 juta, lu bilang enak banget hidupnya. Manusia kan kayak begitu. Jadi step pertama lu kumpulin dulu ya skill-nya, cash flow-nya. Ketika lu bisa kumpulin cash flow, lu harus berinvestasi. Ini rahasia yang jarang gua share dari dulu ya. Jadi investasi itu simple caranya. Gua pakai 3 metode ya. Metode yang stabil, metode yang asimetris, dan metode yang moonshot. Jadi artinya apa? Gue suka ada investasi yang stabil. Contohnya, lu bisa beli perusahaan yang stabil seperti Bank BCA. Lu bisa beli misalnya obligasi negara Indonesia yang stabil. Yang kedua, asimetris. Stabil tuh artinya apa? Penurunannya ini kemungkinan lu ruginya kecil, tapi kenaikannya juga relatif lebih kecil. Ya. Jadi kayak Bank BCA nggak mungkin bisa bangkrut. Indonesia mesti hancur dulu sebelum dia bangkrut, tapi kenaikannya juga sedikit gitu. Mungkin by 2045 sahamnya bisa Rp40.000 gitu. Kenaikannya kena cap. Sedangkan yang kedua ya, investasi yang kedua itu yang asimetris. Downside-nya bisa jauh, bisa turun 70%, tapi naiknya juga bisa jauh banget 700%. Itu jawabannya Bitcoin gitu, asimetris. Moonshot ini apa? High risk, high reward. Jadi lu berinvestasi lu bisa hilang semua. Contohnya gue berinvestasi untuk bikin exchange. Itu bisa hilang semua tuh duitnya, ya. Kalau salah manajemen, salah operasional tuh bisa hilang semua duitnya. Tapi kalau misalnya gue benar, itu bisa jadi misalnya Coinbase Indonesia. Jadi 3 jenis investasi, satu yang stabil ya, satu yang asimetris, satu yang moonshot. Ini ketika lu balance ya. Karena Charlie Munger selalu bilang, lu cuma butuh 3 kok. 3 aset tuh udah lebih dari lu cukup seumur hidup lu. Nggak usah pilih banyak-banyak ya. 3 yang lu ngerti, lu pahamin, lu kerja dapet cash flow, taruh di 3 itu, udah hidup lu mantap. Jadi stop untuk jadi pecundang ya, kurangin arogannya, and see you on top.